Halo pemirsa UTV, saya Natasha Hobertin. Dan saya, Stephen Sandi. Salam jumpa di Info Kampus episode ke-465. Ya, seperti biasa, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadarma. Betul sekali, informasi yang kami rangkum mencakup kampus Depok, kampus Kalimalang, kampus Cakung, kampus Karawaci, dan kampus Cengkareng Universitas Gunadarma. Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadarma. Pemirsa UGTV, sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi pada 26 Februari 2025 berlanjut pada sesi ketiga dengan Promovenda Gina Nurjihan SEMMSI. Sidang terbuka ini diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang terbuka tersebut, Promovenda Gina Nurjihan berhasil mempertahankan disertasinya mengenai model anteseden dan konsekuensi keterikatan kerja angkutan publik di Jabodetabek. Seperti apa jalannya sidang terbuka ini? Berikut liputannya. Rabu 26 Februari 2025, Universitas Gunadarma kembali menyelenggarakan sidang disertasi terbuka promosi program Doktor Ilmu Ekonomi. Sidang berlangsung secara hybrid di kampus F8 Universitas Gunadarma. Sidang promosi ini mengangkat disertasi dari Promovenda Gina Nurjihan, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen Sistem Informasi, yang berjudul Model Anteseden dan Konsekuensi Keterikatan Kerja Akuntan Publik di Jabodetabek. Sidang disertasi dipimpin oleh Profesor Dr. Dharma Tintri, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Master of Business Administration, Chartered Accountant, yang bertindak sebagai promotor. Kemudian didampingi oleh ko-promotor Dr. Masoda, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Chartered Accountant, Magister Manajemen Sistem Informasi, Magister Ilmu Komunikasi. Alhamdulillah, Dokter Gina Nurjihan ini kan memang dari kelas Sarmak ya, fast track. Ya, itu memang mereka kan unggul ya, fast track. Jadi memang ada kelebihan, jadi relatif tidak ada tantangan. Udah gitu Gen Z, alhamdulillah yang ngikutin gayanya Gen Z gitu ya, gitu. Seperti itu ya. Jadi relatif hambatan tantangan tidak ada yang signifikan gitu. Tantangannya justru ya tadi kemarin minta ditambahin konfirmasi dari karena ini data primer, terus itu kan lewat distribusi Ego Form. Jadi pengujulan minta diperkuat dengan kalau kita bilang namanya uji sensitivitas. Tapi kan kalau itu berarti mixed method, padahal ini kuantitatif. Tapi nggak apa-apa. Yang coba kita penuh bisa, alhamdulillah ada 5, kan kebetulan mintanya sekitar 5 lah dari itu ya untuk memperkuat. Ada jadi kayak from triangulasi, karena ini kan peak seasonnya di audit di kantor akuntan. Jadi mereka tuh tunggu ya, abis tunggulah ini lagi di klien gini-gini. Tapi alhamdulillah karena ya ada jaringan saya dulu dan Gina juga ada jaringan. Jadi Gina ini temannya banyak di kantor akuntan, suka jadi penanganan baik, sedangkan dia passionnya kan lebih ke estetik ya, make up, terus dia punya skincare juga. Jadi seperti saya bilang nggak apa-apa dikombinasikan. Jadi idealis dan idealis sama realistis itu malah akan jadi bagus gitu. Apalagi Gen Z emang seperti itu ya, dia suka ada multitasking dan ada seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin dapat dari yang Big Four sama yang non Big Four itu. Jadi alhamdulillah sih gitu ya. Tadi juga sudah dikonfirmasi ya dari salah satu penguji jalan profesornya apa rencana setelah ini ya. Tadi melanjutkan penelitiannya, mungkin ada yang bisa melanjutkan dari teman-temannya atau kolega dosen, atau bisa diperluas lagi dan ada kesempatan hibah ya. Tapi kita belum tahu karena organisasinya kementeriannya baru kemarin lagi kan ya. Terus akhirnya kita tunggu
skema-skemanya seperti apa ya, paling hibah fundamental bisa. Karena kita kan klasternya udah PT utama ya, jadi nggak boleh hibah pekerti. Padahal kalau untuk belajar jadi kalau dokter kan berarti hibah pekerti ya untuk pemula atau hibah pemula tidak ada, itu kan hanya untuk madya. Karena kita udah naik ke utama, jadi nggak bisa skim itu, tapi ya tadi hibah fundamental bisa atau hibah yang lain. Dan mungkin ya tadi Gina sayang belum punya jabatan fungsional dan juga serdos nanti jadi ke situ kalau nggak salah dengan disertasi S3 itu jadi 150 untuk poin A, B-nya juga udah ada. Mungkin ya alhamdulillah mungkin bisa lektor ya gitu, nggak pakai A. Tapi nggak tahu juga dengan aturan yang baru, mudah-mudahan bisa ya seperti itu. Karena ya tadi dengan kredit poinnya sih sudah terkumpul 150, 160 sudah lah. Iya, mungkin kalau compare dengan saya sendiri ya, dulu saya umur kurang dari 35, itu kendalanya agak melewati masa tepat waktu karena promotor saya seperti nggak ikhlas. Dulu seumur kamu, saya itu belum disuruh ke Amerika Dokter Dharma gitu. Jadi ini alhamdulillah kalau saya bukan artinya mau revenge, saya akan tapi tadi siapa yang cepat dia itu saya dorong, kami bersama-sama program dan kooperator mendorong cepat gitu ya. Tidak ada mungkin waktu zaman saya kelangkaan nggak, waktu itu kan internet baru ya, jadi publikasi atau referensi itu jarang, susah kalau untuk menentukan novel, tapi sekarang enggak. Jadi satu, kemajuan teknologi, kita juga berbasis TI mudah, terus yang kedua jalur S1, S2-nya kan fast track. Jadi itu juga jadi maka jadi dokter yang termuda ya, 27 tahun sudah dokter. Alhamdulillah gitu. Promovenda mempresentasikan hasil penelitiannya selama 15 menit yang menguraikan temuan-temuan terkait keterikatan kerja akuntan publik di wilayah Jabodetabek. Pemaparan dimulai dari latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keterikatan kerja di profesi akuntan publik, hingga hasil analisis verifikatif SEM. Setelah presentasi, para penguji secara bergiliran mengajukan pertanyaan dan sanggahan terhadap disertasi tersebut. Dan Promovenda menjawab dengan lugas setiap pertanyaan yang diajukan yang menunjukkan penguasaan materi yang mumpuni. Oke, latar belakang yang saya lakukan itu faktanya ternyata akuntan publik di Indonesia itu ternyata masih relatif dikit. Di ASEAN, Indonesia itu nomor kelima di antara 10 negara di ASEAN. Itu yang membuat saya ternyata kenapa ya akuntan publik itu di Indonesia tuh sedikit gitu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang berperan penting untuk meningkatkan keterikatan kerja, kemudian dimoderasi oleh etika profesi yang mana akan meningkatkan keterikatan kerja tersendiri. Oke, baik. Sebelumnya saya sudah upload jurnal itu dari hibah disertasi, kemudian untuk selanjutnya saya berencana untuk ikut hibah fundamental dari celah-celah penelitian pada penelitian ini. Oh, ya alhamdulillah. Sebenarnya terima kasih kepada Gunadarma karena ada fast track S1, S2 kemarin Sarmak itu 5 tahun udah dapat 2 gelar, terus lanjut S3 itu sih yang bikin nabung umur ya ternyata. Kalau misalnya diikutin ya kita bisa tepat waktu sih dengan dukungan dari promotor, kopromotor, lingkungan sekitar. Tim penguji memberikan tanggapan positif terhadap disertasi Gina Nurjihan. Setelah sesi tanya jawab, sidang diskors selama kurang lebih 15 menit untuk memberikan kesempatan kepada para penguji untuk menetapkan hasil. Momen penantian berubah menjadi kebahagiaan saat dinyatakan bahwa Gina Nurjihan berhasil lulus dengan predikat memuaskan dan berhak menyandang gelar doktor dalam bidang ekonomi. Promovenda maupun keluarga yang hadir tidak kuasa menahan haru. Kedua orang tua Promovenda mengungkapkan rasa syukur sekaligus bangga atas pencapaian putrinya.
Beliau menceritakan perjuangan Promovenda yang tidak mudah dan harus menghadapi berbagai rintangan selama menempuh pendidikan doktor. Ya, jadi kami selaku pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Gunadarma yang telah memberikan kesempatan kepada anak saya untuk meneruskan studi dari S2 sampai S3 hingga selesai dan dapat beasiswa. Alhamdulillah saya terima kasih kepada Ibu Rektor. Yang kedua, kami selaku orang tua memberikan dukungan yang penuh dan doa agar kami, ya terus terang aja, setiap orang tua itu berharap mempunyai anak yang berkualitas. Jadi tidak yang biasa-biasa aja. Memang kami sudah tempat dari kecil, dari mulai TK, SD, SMA, SMP, SMA kita tempat terus supaya ada dedikasi atau motivasi untuk terus belajar sehingga ya alhamdulillah ini hasilnya. Mungkin boleh ungkapkan perasaannya Pak Dr. Gina sebagai dokter lulusan termuda di Gunadarma. Ya, memang kami selaku orang tua juga istilahnya di samping tadi support juga ya saya terlalu bangga dan haru atas kelulusan anak saya sebagai dokter termuda yang lahir tahun 1998, usia 27 tahun, sudah membuat dokter, dan saya juga berharap juga bisa meneruskan lagi untuk menjadi profesor. Mungkin itu aja. Sidang yang berlangsung ini menandai lahirnya doktor baru dari program doktor Ilmu Ekonomi Universitas Gunadarma. Pencapaian ini semakin mengukuhkan posisi Universitas Gunadarma sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia yang konsisten menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Farah Zahra Alia, beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa UGTV, pada 27 Februari 2025, Universitas Gunadarma menyelenggarakan sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi dengan Promovenda Melviansi SEMM. Sidang terbuka ini diselenggarakan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma. Dalam sidang tersebut, Promovenda Melviansi berhasil mempertahankan disertasinya mengenai determinan harga saham dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Seperti apa jalannya sidang tersebut? Berikut liputannya. Universitas Gunadarma kembali menyelenggarakan sidang ujian disertasi terbuka promosi Doktor Ilmu Ekonomi yakni Melviansi SEMM pada Kamis 27 Februari 2025. Kegiatan tersebut bertempatan di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunadarma Depok dan disiarkan langsung melalui siaran digital kanal UGTV atau live streaming melalui ugtv.co.id. Sidang tersebut dihadiri oleh Profesor Dr. Dharma Tintri SEAK MBA CA selaku promotor, Profesor Dr. Adi Kuswanto SE MBA selaku kopromotor, Profesor Insinyur Busono Surawirjo MSc PhD, Dr. Teddy Oswari SEMM MIKOM, dan Dr. Rerpol Insinyur Sudaryanto MSc IPU selaku penguji dalam. Acara dilanjutkan dengan pemaparan disertasi yang disampaikan oleh Promovenda Melviansi dengan disertasinya yang berjudul Determinan Harga Saham dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan pada Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fluktuasi nilai perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi harga saham,
dengan jenis perusahaan manufaktur periode 2017 hingga 2023. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola perusahaan dan integrated networking tidak signifikan terhadap perusahaan manufaktur, dikarenakan belum semua perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan dan integrated networking. Kedepannya penelitian ini akan dikembangkan melalui pencarian mengapa integrated networking tidak berpengaruh, sedangkan hal itu merupakan salah satu peraturan dari OJK. Latar belakang dari penelitian yang saya lakukan ini adalah dengan adanya fluktuasi dari nilai perusahaan itu dipengaruhi oleh ada fluktuasi dari harga saham. Ya, berawal dari sana saya mencoba harga saham ini apa saja sih yang mempengaruhi yang menjadi determinannya. Maka inilah judul determinan harga saham itu yang mempengaruhi terhadap nilai perusahaan. Di perusahaan yang saya pilih adalah perusahaan manufaktur dari periode 2017 sampai dengan 2023. Untuk hasil penelitian di determinan saham itu ada beberapa yang saya gunakan, ada hasil informasi, ada struktur modal, tata kelola perusahaan, kebijakan dividen, integrated capital, dan integrated reporting. Dari semuanya yang tidak signifikan itu adalah tata kelola perusahaan dengan integrated reporting. Mungkin ini karena berkaitan tidak semua perusahaan mungkin belum menerapkan daripada tata kelola perusahaan dan integrated reporting. Untuk pengembangan penelitian itu mungkin saya akan lebih karena mencari kenapa sih integrated reporting ini nggak berpengaruh. Padahal itu sangat menjadi peraturan kan dari OJK. Itu akan integrated reporting ini bisa meminimalis daripada asimetri informasi karena itu adalah keterbukaan informasi yang tidak hanya secara keuangan tapi juga secara non keuangan. Setelah pemaparan, acara kemudian disusul dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penguji kepada Promovenda terkait hasil penelitiannya. Dalam sesi tersebut, tim penguji memberikan apresiasi serta berbagai tanggapan dan saran positif. Dan diharapkan hasil penelitian yang dihasilkan Melvi dapat berguna dalam sektor perusahaan, keuangan, ekonomi, maupun masyarakat. Alhamdulillah Dr. Melvi Yansi ini kan tercatat sebagai mahasiswa di program Dokter Ilmu Ekonomi itu 2020 Agustus ya. Saat itu pandemik sudah, terus jadi selama perkuliahan itu full online ya. Terus di tahun 2002 itu sudah juga dinyatakan lulus, sudah lulus SBK, terus penelitian gitu ya. Karena ini data sekunder, jadi relatif smooth ya, tidak ada kendala. Ya mungkin kendala ya karena jarak aja ya, karena Bengkulu. Jadi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, sebelum pandemi kita juga sudah punya fasilitas misalnya V-Class gitu ya, yang asinkron. Jadi kita bimbingan itu relatif efektif dengan daring. Kita bikin grup WhatsApp, terus data sekunder, alhamdulillah Promovendanya bekerja sama dengan baik, mau diarahkan ya gitu. Saya coba terakhir itu mau RKP data itu masih 2000 berapa ya? 2022. Terus kami minta tambahin lagi, sekarang udah masuk 2004, tambah lagi. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kan itu cukup effort. Alhamdulillah bisa dipenuhi, bisa dikerjakan, tidak mengulut. Selalu bilang, baik Prof, saya coba ya, baik Prof, saya coba gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Alhamdulillah tidak ada kendala ya. Gitu. Pengembangan penelitiannya tadi, negara itu banyak indikator yang mempengaruhi negara itu maju atau tidak menjadi negara yang maju. Ya, itu kalau salah ada sekitar 10-an faktor. Salah faktornya keberadaan pasar modal dan pasar uang. Kalau pasar uang dan pasar uang maju, negara itu maju. Di Indonesia yang lebih maju itu pasar uang, bukan pasar modal. Jadi perlu PR banyak nih. Tapi alhamdulillah misalnya perguruan tinggi punya peran. Dulu ada program sejak saya kuliah S1 tahun 90-an itu ada program pojok BEJ, sekarang namanya Galeri Investasi. Nah, jadi generasi muda nih dibidik nabungnya ke saham gitu ya, karena alhamdulillah kinerja pasar modal kita sudah efisiensinya menengah, walaupun emang cenderung weak. Itu ada kelebihan kekurangan. Misalnya saat
turmoil itu financial global krisis itu kita tidak terlalu terimbas karena masih medium. Tapi kalau kita maju kan, nah penilaian kedepannya tadi masih banyak tadi karena R square-nya itu secara simultan tadi ada 7 determinan itu masih 54, sekian. Jadi masih 40% variabel lainnya yang diduga bisa menjadi determinan. Ini pendekatannya fundamental, bisa dengan teknikal. Tapi kalau teknikal itu benar-benar harus investor ya. Tapi kalau ini kita tidak terlalu calon investor atau akhirnya jadi kita dengan faktor fundamental gitu ya. Mungkin tadi terbukti IR-nya integrated reward masih belum menjadi determinan, padahal itu mandatori POJK tahun 2070. Berarti ini ada PR juga. Kenapa? Apa batas emang mandatori hanya laporan aja, tapi belum dihitung indeks dari pelaporan integrated reporting-nya, itu bisa dihitung indeks pelaporan integrated reporting-nya. Jangan sampai tadi laporan ini hanya seperti kalau di pasar uang itu money laundry, ini seperti greenwashing. Jadi seperti itu bisa jadi, dan sama green finance, termasuk tadi ada fenomena Badan Pengelola Investasi Nasional Danantara gitu ya. Diharapkan dari sisi investinya si 7 konsorsium ini akan positif, ternyata sentimen pasarnya negatif karena ternyata bukan, kalau yang bank BUMN-nya mungkin bagus sudah masuk indeks LQ ya, liquid sahamnya, tapi ada 3 itu di sektor jasa, Telkom, Pertamina sama konsorsium saham. Nah, itu kita bisa tahu kinerja 3 ini gitu ya. Itu nanti ke depannya. Jadi jangan asumsinya Danantara ini sama dengan Dana Reksa, padahal bukan. Tapi itu PR kita sama-sama memajukan bursa kita atau pasar modal, dan tadi kita melek saham gitu ya sebagai salah satu faktor, karena ini faktor pembiayaan yang murah dan aman karena ada OJK, ada Bursa Efek Indonesia. Sidang terbuka promosi doktor adalah bentuk wujud nyata komitmen Universitas Gunadarma dalam mendorong inovasi dan riset berkualitas tinggi. Harapannya hasil penelitian ini dapat terus dikembangkan dan memberi manfaat yang luas bagi masyarakat. Selain itu, Melvi juga mendapatkan dukungan penuh baik dari keluarga dan juga rekan dalam proses menyelesaikan studi doktornya. Keluarga turut bahagia dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Universitas Gunadarma yang telah membantu dan menjadi wadah Melvi dalam menempuh gelar barunya. Masya Allah, Alhamdulillah, rekan saya ya, Dr. Melvi Yansi, SEMM, sudah menyelesaikan disertasinya dengan sangat memuaskan, dan ini menjadi motivasi buat kami sebagai rekan-rekan di kelas untuk angkatan S3 Ekonomi angkatan 28. Barakallah untuk Bu Melvi, kemudian semoga ilmunya bisa bermanfaat dan di sini bisa untuk mengabdikan ilmu yang sudah diperoleh selama kita mengemban hampir 4 tahun lebih ya untuk pendidikan S3 ini, untuk bangsa dan negara kita, untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Terima kasih juga kepada Bu Rektor Universitas Gunadarma yang sudah mensupport dan memfasilitasi untuk salah satunya ya pendidikan Dr. Melvi ini. Kemudian alhamdulillah juga barusan sudah datang juga Ibu Rektor dari Unhasni juga ya, dari Bu Melvi juga. Jadi lengkap di sini. Semoga jalinan kerjasama kita antara Universitas Gunadarma juga dengan Universitas Haji Bengkulu juga bisa terjalin dan lebih menambah lagi mahasiswa-mahasiswa berikutnya untuk bisa bergabung di Universitas Gunadarma. Kegiatan sidang tersebut diakhiri dengan sesi doa serta foto bersama. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Saya Ayu Salma Fitria beserta tim Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan info lainnya setelah pesan-pesan berikut ini.
Hello movie enthusiast, kembali lagi bersama saya Demonik Syafia. Pada segmen review film kali ini, saya akan membahas salah satu film yang sedang tayang di teater Indonesia. Film ini sudah berhasil mendapatkan 300.000 penonton dalam 5 hari penayangan loh. Apalagi kalau bukan How to Make Millions Before a Grandma Dies. Disutradarai oleh Pat Bonitipat, film asal Thailand ini mampu menggugah emosi para penonton dengan alur ceritanya yang terkesan ringan namun mendalam. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, ada seorang pria yang bersedia melakukan segalanya untuk mencapai kekayaan. Namun, apa yang akan terjadi ketika perjalanan menuju keberhasilan bertabrakan dengan nilai-nilai keluarga yang lebih besar dari segalanya? Kita diperkenalkan oleh karakter utama bernama M. Seorang pemuda Thailand yang memiliki impian besar untuk menjadi kaya. Dia bermimpi memiliki segalanya, mulai dari mobil mewah, rumah besar, dan status sosial yang tinggi. Namun, dia tidak memiliki modal atau koneksi untuk memulainya. Ketika sang nenek jatuh sakit, M secara tak terduga mendapat kesempatan emas untuk meraih kekayaan. Neneknya yang kaya raya menjanjikan warisan besar jika dia bisa menemukan cara untuk membuat nenek bahagia sebelum dia meninggal. Dalam perjalanannya mencari kekayaan, M harus menghadapi pertanyaan moral yang menyakitkan. Apakah dia bersedia mengorbankan hubungan keluarganya demi uang? Atau apakah dia akan memilih kebahagiaan neneknya di atas segalanya? Di antara ambisi dan moralitas, dia harus memilih. Apakah dia akan mengejar impian kekayaannya atau menemukan kekayaan yang sejati dalam ikatan keluarganya? Apakah yang akan M pilih? Apakah M akan menemukan kekayaan sejati sebelum terlambat? Saksikan dan temukan jawabannya sendiri ya. Dibintangi oleh Putipong Asaratanakul sebagai M, Usa Seamkom sebagai Ammah, Tontawan Tantivejakul sebagai Mui, Sarindra Thomas sebagai Ibu M, Sanya Kunakorn sebagai Kiang, Pong Satorn sebagai Sui, dan Himawari sebagai Rainbow. Film ini mendapat standing ovation terlama pada Festival Film Cannes 2024. Bagaimana pemirsa? Penasaran dengan alur film How to Make Millions Before Grandma Dies? Jangan lupa untuk datang ke bioskop terdekat kamu dan ajak keluarga kamu untuk nonton ya. Sekian review film kali ini. Saya Demonik Syafia beserta kru Info Kampus yang bertugas kembali ke studio. Baik pemirsa, berakhir sudah Info Kampus untuk episode ke-465. Saya Natasha Hobertin. Dan saya, Stephen Sandi, beserta tim Info Kampus yang bertugas, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.